Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir dari doa kunut. Namun sebelum kita membaca tentang tafsir doa kunut, terlebih dahulu kita akan membaca apa itu kunut. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 178. Kunut secara bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah yang pertama, tunduk dan taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun." Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya kunut. Semuanya qanitun, semuanya kunut kepada Allah Ta'ala. Dan makna semuanya kunut, kullun lahu qanitun, makna kunut dalam ayat ini artinya adalah taat. Semuanya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatannya dalam bentuk apa? Ketaatan yang dilakukan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah tidak keluar dari takdir Allah. Sehingga taat yang dimaksud di sini adalah taat kauni. Taat kauni artinya tidak keluar dari kehendak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taat kauni tidak bernilai pahala, karena ini adalah ketaatan yang berlaku untuk semua makhluk. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, illa atir rahmani abda, mereka akan datang di hadapan Allah Ta'ala sebagai hamba. Hamba dalam arti hamba kauniyah. Meskipun bisa jadi ketika di dunia dia tidak mau beribadah kepada Allah. Seperti orang kafir. Dan makna penghambaan kauniyah artinya adalah ketaatan kepada Allah, penghambaan kepada Allah dalam bentuk dia tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, makna kunut adalah ibadah salat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ya Maryam uqnuti li rabbiki." Wahai Maryam, uqnuti li rabbik. Wasjudi warka'i marraki'in. Wahai Maryam, lakukanlah kunut. Maksudnya lakukanlah salat. Wasjudi warka'i marraki'in. Bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan makna uqnuti di sini adalah perintah untuk melaksanakan salat, sebagaimana keterangan para ahli tafsir. Kemudian makna kunut yang ketiga adalah diam dan tenang. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat al-wusta, yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah qanitin dengan kondisi kunut, maksudnya adalah dengan tenang. Dan ayat ini turun sebagai peringatan bagi para sahabat ketika mereka salat, mereka ngobrol sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga saat mereka sholat, mereka bicara dengan sampingnya, mereka bicara dengan samping kanan dan kirinya, berbicara urusan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah menghadap Allah, artinya lakukanlah salat. Qanitin dalam kondisi kunut, maksudnya adalah dalam kondisi diam, tenang, tidak boleh bicara, tidak boleh banyak bergerak. Sehingga orang yang melakukan kunut artinya adalah orang yang banyak diam, banyak tenang, tidak bicara ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menceritakan sababun nuzul dari ayat di atas. Kunna natakallamu fis shalah. Dulu kami itu ngobrol ketika sholat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Ada seorang di antara kami yang mereka bicara dengan temannya. Fi hajatihi, ya, terkait kebutuhannya. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat ini. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Lalu kita diperintahkan untuk diam dan kita dilarang untuk bicara. Dan ketika itu bicara ketika sholat, sebelum turun ayat ini, bicara ketika sholat tidak termasuk membatalkan sholat. Sehingga orang yang bicara ketika dia sedang sholat, nggak batal sholatnya. Karena belum ada larangan. Sampai kemudian ada larangan, maka wanuhina 'anil kalam. Kita dilarang untuk bicara ketika sholat. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka ketika ada larangan untuk dilakukan dalam sholat, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu bisa menjadi salah satu penyebab batalnya sholat. Tayyib. Kemudian yang keempat adalah berdiri lama ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sholati tulul kunut." Afdalus sholati tulul kunut. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang kunutnya. Tul kunut. Dan yang dimaksud tul kunut di sini adalah paling panjang berdirinya. Sehingga makna tulul kunut di sini tidak bisa diartikan kunut dalam arti berdoa kunut. Salat yang paling afdal adalah yang doa kunutnya paling panjang, bukan demikian. Al-murad bil kunuti huna, kata An-Nawawi. An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-kunut dalam hadis ini adalah al-qiyam. Bittifaqil ulama'i fima alimtu. Bittifaqil ulama'i fima alimtu. Berdasarkan sepakat ulama yang saya ketahui. Dan tentu saja ketika pernyataan ijma' ini disampaikan oleh seorang ulama muhakkik sekelas Imam An-Nawawi, menunjukkan bahwasanya kemungkinan besar ijma' ini adalah ijma' yang benar. Sehingga makna tulul kunut bukan berdoa kunut yang panjang, bukan. Salat yang paling afdal adalah salat yang kunutnya paling panjang, maksudnya adalah yang berdirinya paling lama. Karena kalau berdirinya lama, maka dia akan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran dalam salatnya. Dan seperti inilah yang dipahami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya tentang makna kunut. Jawab beliau, "Ma a'raful kunuta illa tulal qiyam." Aku tidak tahu tentang makna kunut selain tul qiyam. Illa tulal qiyam, selain berdiri yang lama. Selain memanjangkan bacaan ketika sholat. Maksudnya adalah berdirinya lah lama. Sehingga ketika orang itu melakukan kunut dalam sholat, maksudnya adalah dia berdiri lama dalam sholat. Kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah Ta'ala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima." Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung
ataukah man huwa qanitun, ataukah orang yang beribadah dengan berdiri lama, ana al-lail, di waktu malam, sajidan wa qa'ima, sujud dan berdiri. Sehingga qanitun di sini adalah melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dalam bentuk sholat. Dan itulah makna kunut yang keempat. Baik. Dan berdasarkan hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih afdal ketika orang melaksanakan sholat lail, qiyamul lail? Memperpanjang bacaan sehingga memperlama berdiri, dan nanti konsekuensinya jumlah rakaatnya jadi sedikit. Ataukah memperpendek bacaan sehingga jumlah rakaatnya menjadi lebih banyak. Sehingga misalnya ada orang sholat dalam waktu 1 jam. Qiyamul lail 1 jam. Qiyamul lail 1 jam di sini dia gunakan untuk sholat sebanyak misalnya 21 rakaat. Ketika dia gunakan untuk sholat sebanyak 21 rakaat, tentu saja nanti lama berdirinya pendek-pendek. Dengan orang yang sholat 11 rakaat dengan waktu yang sama, yaitu 1 jam. Mana yang lebih afdol? Memperbanyak jumlah rakaat tapi konsekuensinya pendek-pendek, ataukah memperlama bacaan dan nanti jumlah rakaatnya jadi sedikit? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Dan wallahu ta'ala alam, pada asalnya yang lebih afdal adalah tulul kunut, yang panjang berdirinya. Semakin panjang berdiri, semakin lama berdiri, maka semakin afdal. Kecuali jika ada maslahat yang lain. Saya ulang, hukum asal, saya bicara hukum asal. Pada asalnya yang lebih afdal adalah yang panjang berdirinya, kecuali jika ada maslahat yang lain. Maslahat yang lain contohnya apa? Maslahat yang lain adalah misalnya orangnya kalau panjang berdiri ngantuk misalnya. Sehingga sholatnya malah banyak keganggu karena disebabkan dia ngantuk. Maka dia butuh banyak bergerak. Banyak bergerak yang dia lakukan min ajlil intibah, agar dia selalu sadar dan tidak kemudian ngantuk dalam sholat. Sehingga ketika dia banyak bergerak, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, bergerak seperti itu, maka itu akan bisa mengurangi potensi ngantuk yang ada pada dirinya ketika dia sedang melakukan qiyamul lail. Sehingga kalau ada orang melakukan qiyamul lail, misalnya dia membaca 30 ayat dalam 1 rakaat, lalu dia ngantuk, akhirnya dia bergerak Allahu Akbar. Dengan mengangkat tangan mungkin nanti ngantuknya hilang. Atau masih ngantuk, dia bergerak. Gerakan-gerakan yang lain bisa jadi dengan itu ngantuknya akan hilang. Maka dengan demikian sholatnya akan lebih fokus. Tapi pada asalnya kalau misalnya dia bisa maksimal dengan berdiri lama, dianjurkan untuk berdiri lama. Dan satu lagi yang belum kita sebutkan di sini ya. Satu lagi apa? Doa kunut. Makna kunut yang kelima, Anda bisa tambahkan ya berarti. Makna kunut yang kelima adalah doa kunut. Yang kelima berarti di sini doa kunut. Yaitu membaca doa kunut ketika seusai i'tidal atau sebelum i'tidal atau sebelum ruku' maksud saya. Bisa dibaca seusai i'tidal atau sebelum ruku'. Doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa kunut yang dibaca ketika sholat witir. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat yang hendaknya aku baca ketika kunut witir. Di sini ada kalimat aquluhunna fi qunutil witri. Ada kalimat witir. Yang aku baca ketika kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya yang saya sebutkan di bawah ini ya. Berikut adalah teks doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Dan sumber dari doa ini ada di hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Syu'aib Al-Arnaud menilai doa ini statusnya, sanadnya sahih. Nah, kita coba terjemahkan. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afini fi man afait. Berilah aku keselamatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri keselamatan. Sehingga kita mohon kepada Allah dengan menyebutkan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah sebelumnya. Nanti akan kita detailkan bagian itu. Sebagaimana kita bersolawat untuk Nabi SAW dengan menyebutkan orang yang sudah mendapatkan solawat sebelumnya, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim. Wa tawallani fi man tawallait. Jadilah Engkau waliku sebagaimana Engkau telah menunjuk beberapa orang sebagai walimu. Sebagaimana Engkau telah menjadi wali bagi hambamu yang Engkau kehendaki. Berikanlah untukku terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Berkailah untukku terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya Engkau menetapkan takdir, wa la yuqda alaik, dan tidak ada yang menetapkan takdir untukmu. Wa innahu la yadhillu man walait. Dan tidak ada orang yang terhina siapapun yang Engkau jadikan sebagai walimu. Wala ya'izzu man adait. Dan tidak ada orang yang mulia siapapun yang Engkau jadikan sebagai musuhmu. Tabarakta wa rabbana wa ta'alait. Maha tinggi, maha suci Engkau wahai Rabbku, wa ta'alait, dan maha tinggi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Mandah, dalam At-Tauhid terdapat tambahan yang statusnya hasan. Wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari hukumanmu illa ilaik, kecuali dengan bersandar kepadamu. Sehingga kalau kita cantumkan, maka ini bisa ditaruh di bagian belakang. Tabarakta rabbana wa ta'alait wala manja minka illa ilaik. Baik, saya harap Bapak Ibu para pemirsa bisa menghafal doa kunut yang Masya Allah isinya banyak sekali kebaikan ini, sehingga
bisa kita baca ketika kita kunut witir, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penjelasan doa kunut. Penjelasan ini saya sadur dari Majma' Fatawa Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dari Majmu' Fatawa Imam Ibnu Utsaimin ada syarah tentang doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Di awal doa kunut kita memohon kepada Allah petunjuk. Petunjuk berupa hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena hidayah itu dua ini. Hidayah itu bentuknya ada dua ya. Hidayah dalam bentuk ilmu, dan yang kedua hidayah dalam bentuk taufik. Hidayah dalam bentuk ilmu artinya adalah mohon bimbingan untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Hidayah dalam bentuk taufik adalah mohon bimbingan agar kita bisa selamat untuk melaksanakan kewajiban, bisa semangat dalam melaksanakan tugas, semangat dalam melaksanakan kewajiban, dan seterusnya. Dan itulah hidayah amal soleh. Ilmu yang bisa membimbing kita untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Bisa membedakan antara jalan lurus dan kesesatan. Berikut hidayah berupa semangat untuk mengamalkan dan mengikuti kebenaran. Dan itu kita baca ya, dalam sebuah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Fiman hadait, sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ini potongan kalimat fiman hadait, sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kalimat ini sejatinya adalah kalimat tawassul. Kalimat ini sejatinya adalah kalimat tawassul. Apa itu kalimat tawassul? Kalimat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Karena tawassul artinya adalah al-qurbah, kedekatan. Kita menyebutkan kenikmatan hidayah yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kita memohon hidayah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada hambanya yang lain. Dan itu juga kita baca saat kita membaca tasyahud ya. Saat kita membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim. Sehingga kita menyebutkan Allah telah memberikan nikmat kepada si A, maka kita mohon kepada Allah agar Allah ngasih nikmat yang sama kepada saya. Dan inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-tawassulu bi fi'lillah, tawassul dengan perbuatan Allah, yaitu bagian dari perbuatan Allah. Dia memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan kita memohon hidayah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada para nabi dan para pendahulu kita yang saleh. Dan itu kita baca saat kita membaca doa kunut. Masya Allah. Ada seorang anak yang dia bilang ke orang tuanya, misalnya, Pak, saya minta ini. Kan dulu Bapak sudah ngasih ke kakak kayak gini. Berarti pakai apa anak ini? Ketika dia berdoa, ketika dia meminta, bukan berdoa ya, ketika dia meminta kepada orang tuanya agar diberi sesuatu, maka sang anak menyebutkan, kan dulu Bapak sudah ngasih ini, sudah ngasih kakak barang ini. Anak minta motor. Kan dulu Bapak sudah ngasih kakak motor. Itulah bentuk apa? Tawassul. Jadi dia ingin mencari kedekatan dengan bapaknya, dengan orang tuanya.
dan dia menyebutkan perbuatan orang tuanya kepada kakaknya. Sehingga ketika orang berdoa kepada Allah dengan melakukan tawassul seperti ini, maka dia memohon kepada Allah agar diberi nikmat sebagaimana nikmat yang pernah Allah berikan kepada yang lain. Walillahi al-mathalul a'la. Dan Allah Ta'ala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Artinya ketika makhluk dengan sesama makhluk bisa melakukan seperti itu, maka makhluk ketika berdoa kepada Allah juga boleh melakukan seperti itu. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan kalimat seperti ini. Kalimat tawassul. Sebagaimana engkau telah berikan kepada si A, kepada si B. Nah. Dan hal yang sama juga kita ucapkan di redaksi berikutnya. Wa'afini fi man afait. Berilah aku keselamatan sebagaimana orang yang telah engkau beri keselamatan. Selanjutnya kita memohon kepada Allah keselamatan. Keselamatan dari apa? Tentu kan ada objeknya ya, atau ada sebabnya. Keselamatan dari apa? Jawabannya adalah keselamatan dari semua penyakit. Al-afiyah, keselamatan dari semua penyakit. Baik penyakit badan maupun penyakit batin. Kalau penyakit badan ini urusan dokter dan masyarakat umum bisa mempelajarinya. Nah, sekarang apa itu penyakit hati? Yang ini yang dibahas oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan penyakit hati? Karena penyakit ada dua, penyakit yang menyerang badan dan penyakit yang menyerang hati. Para ulama mengatakan penyakit hati secara umum ada dua. Yang pertama adalah syahwat. Dan yang kedua syubhat. Apa itu penyakit syahwat? Semua keinginan untuk menyimpang dari kebenaran karena dorongan hawa nafsu. Baik karena motivasi harta, tahta maupun wanita. Dan bukan termasuk penyakit syahwat ketika ada orang yang menyalurkan hasrat biologisnya pada jalur yang halal. Sehingga ada orang yang disebabkan karena keinginannya untuk mendapatkan harta, lalu dia melakukan penyimpangan. Disebabkan karena keinginannya untuk mendapatkan jabatan, lalu dia melakukan penyimpangan. Atau dia menyalurkan hasrat biologisnya kepada yang gak benar. Semua itu adalah penyakit yang muncul karena dorongan syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan betapa bahayanya dunia ketika tidak diiringi dengan takwa, yang itu bisa menyebabkan seorang ahli agama, tokoh agama, sampai dia tersesat. Jadi gambaran tokoh agama tersesat dalam Al-Quran itu sering Allah tunjukkan dalam bentuk cerita Bani Israel di masa silam. Ada banyak sekali tokoh agama di sana. Dalam arti mereka paham Taurat, mereka tahu isi Taurat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, di surat Al-A'raf ayat 169. Kita buka surat Al-A'raf ayat 169. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, warithul kitab, yang mereka mewarisi Taurat,
Artinya generasi seterusnya ini, generasi penerus Bani Israel ini, mereka mempelajari Taurat. Dan keberadaan mereka sebelum Al-Quran turun. Namun apa yang terjadi? Ya'khuduna arada hadzal adna, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, sayughfaru lana, kami akan diberi ampunan, kita akan diampuni. Sehingga mereka menerima sogok. Itu tokoh agama. Mereka menerima sogok. Dibayar, disogok, mungkin oleh pejabat Yahudi atau Bani Israel yang punya kekuasaan. Dengan maksud agar bisa mempengaruhi masyarakat dengan statusnya sebagai tokoh agama. Kemudian disampaikanlah fatwa-fatwa yang menyimpang. Bahkan sampai berani memberikan koreksi terhadap Taurat. Akhirnya Taurat dikoreksi. Masya Allah. Padahal itu kitabullah. Akhirnya banyak kepalsuan, banyak bentuk pemalsuan dalam Taurat disebabkan seperti ini. Setelah itu mereka bertobat, minta ampun. Dan mereka yakin, sayughfaru lana, kita akan diampuni. Jadi ketika menerima sogok, mereka punya bayangan, nanti setelah ini kita bertobat. Kemudian minta ampun. Namun anehnya, wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhu. Kalau datang lagi tawaran sogok seperti itu, diambil lagi. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Jadi kemarin waktu berbuat maksiat, lalu dia bertobat, dia mohon ampun, dia astagfirullah, terus dia yakin pasti nanti akan diampuni. Ketika ada yang ngasih sogok lagi, diterima lagi. Ya. Itu Allah gambarkan bagaimana kondisi orang yang dia punya penyakit syahwat sampai dia melakukan penyimpangan dalam bentuk apa? Dia membuat fatwa yang menyimpang, dia menyampaikan penjelasan di masyarakat yang menyimpang, mungkin untuk mendukung kepentingan pejabat Yahudi ketika itu, penguasa Bani Israel, ya, untuk mendukung kepentingan politik tertentu, dan mereka disogok, mereka dibayar. Lalu Allah katakan, alam yu'khad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi. Bukankah mereka telah diambil perjanjian dalam Alkitab bahwasanya mereka tidak boleh mengatakan atas nama Allah illal haq, kecuali kebenaran, wa darasu ma fihi, dan mereka harus mempelajari isi dari Taurat. Ya. Allah katakan, bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah, ya, alla yaqulu 'ala Allah, mereka tidak akan mengatakan sesuatu atas nama Allah illal haq, kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari wa darasu ma fihi, mereka telah mempelajari apa yang tersebut dalam Taurat. Wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita memohon afiah kepada Allah Ta'ala. Karena dunia yang demikian indah untuk dipandang, demikian enak untuk dinikmati, bisa jadi menyebabkan orang itu menyimpang dari agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin. 2 ekor serigala yang lapar ketika dilepas di kerumunan kambing. 2 serigala lapar. Kenapa 2? Karena kalau sendirian mungkin keberaniannya kurang. Begitu 2, serigala itu akan lebih berani. Kata Nabi SAW, itu tidak lebih merusak dibandingkan rusaknya agama
manusia karena dia ingin mengejar dunia. Sehingga saat orang itu mengejar dunia, korban rusaknya adalah agamanya. Sehingga dia mengambil sesuatu yang haram karena dorongan syahwat tadi. Dia utang riba, dia melakukan praktek haram yang lainnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah penyakit syubhat, yaitu semua pemikiran sesat yang bercokol di benak seseorang sehingga menghalangi dirinya untuk memilih jalan kebenaran. Atau ungkapan lain dari penyakit syubhat adalah alasan yang dipakai oleh seseorang untuk mempertahankan penyimpangannya. Sehingga saat dia ditanya, kamu kok punya pikiran kayak gini, kenapa? Ya, mungkin dia akan mengatakan, oh alasannya seperti ini, seperti ini. Nah, alasan itulah syubhat yang menghalangi dirinya untuk bisa menerima kebenaran. Nah, ketika orang punya syubhat, maka syubhat itu harus disingkirkan dulu, barulah dia bisa menerima kebenaran. Contoh misalnya, ada orang yang dia sudah diingatkan, Pak, ini tuh haram, tidak boleh. Loh, kata siapa itu haram? Kalau ini haram nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, terus dia beralasan nanti kayak gini, kayak gini. Nah, itu namanya syubhat. Sehingga bisa jadi ada orang yang berpegang dengan satu prinsip tertentu yang itu keliru. Sehingga disebabkan karena apa yang dia lakukan ini menyebabkan dia terjerumus dalam sesuatu yang haram. Masih banyak orang misalnya tidak mengakui bahwa riba di bank itu sesuatu yang haram. Saya ulang, banyak orang yang dia tidak mau mengakui bahwa bunga bank itu riba. Dengan alasan, termasuk juga diantaranya adalah alasan keberadaan tokoh masyarakat. Tapi kata si ini, kata tokoh ini gak apa-apa. Kata tokoh ini gak apa-apa. Dan itu syubhat. Baik. Nah, sebelum kita memberikan inisiasi kepada seseorang terkait masalah syubhat seperti ini, pertama yang perlu untuk kita sadarkan adalah bahwa setiap manusia yang memilih pendapat, maka dia harus mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sampaikan kepada yang bersangkutan ketika dia beralasan, tapi ustadz ini membolehkan, kiai ini membolehkan, tokoh ini membolehkan, kita sampaikan dulu. Baik, kalau memang mereka membolehkan, ada ustadz yang melarang, ada ustadz yang membolehkan, misalnya ya. Pertama, kita perlu tahu bahwa setiap yang kita pilih dari pendapat para ulama itu, nanti kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Berarti kamu harus siap dengan itu. Nah, tugas kita berikutnya adalah, kalau menemukan perbedaan pendapat, maka yang harus kita lakukan apa? Cari pendapat yang paling mendekati kebenaran. Nah, di sini Allah tahu kamu milih pendapat ini itu latar belakangnya apa? Apakah karena kepentingan pribadi? Ataukah karena dorongan ini yang lebih sesuai kebenaran? Kalau karena kepentingan pribadi, saya kalau milih pendapat yang kedua, wah nanti usaha saya nggak bisa jalan. Maka saya milih pendapat yang pertama. Yang ini lebih sesuai dengan unit usaha saya. Nah, berarti lebih kepada apa? Dorongan syahwat. Sehingga kadang ada orang yang dia beralasan dengan alasan tokoh tertentu, padahal sebenarnya faktor utama kenapa dia pilih pendapat itu adalah syahwatnya. Makanya bisa bahaya besar ketika orang terjangkiti penyakit hati seperti ini. Wa tawallani fi man tawallait, dan jadilah wali bagiku sebagaimana engkau telah menjadi wali bagi hambamu yang engkau kehendaki.
Wali adalah kekasih yang akan menjadi pelindung, penolong, memperhatikan keadaan orang yang dia kasihi. Ketika Allah menjadi wali yang istimewa bagi seorang hamba, maka Allah akan sangat memperhatikan si hamba, memberikan riayatul hasanah, mengarahkan ke jalan yang lurus, menyelamatkan dari segala ujian dunia dan akhirat. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan dari kegelapan, maksudnya adalah kekafiran, ilan nur, kepada cahaya iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sementara orang-orang kafir walinya adalah taghut. Sehingga ketika walinya jadi taghut, walinya adalah setan, maka ya dia nanti akan diarahkan ke jalan setan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, dibalik. Nah, kalimat wa barik li fima a'tait, berkailah untukku terhadap apa yang telah engkau berikan kepadaku. Berkah berasal dari kata birkah, yang artinya tempat luas yang menampung air, sumur gitu ya, yang di situ ada banyak airnya. Dari asal kata ini para ulama mengatakan berkah adalah kebaikan yang banyak dan bersifat terus-menerus. Kedung ya, bahasa Jawa namanya kedung, yang dia menampung air sehingga orang mengambil air dari situ, disebut dengan birkah. Di sini kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan kebaikan yang banyak dan berlimpah dalam nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Karena sedikit yang berkah jauh lebih baik dibandingkan banyak namun tidak berkah. Ketika seseorang tidak diberkahi hartanya, dia tidak bisa mendapatkan banyak kebaikan dan manfaat dari hartanya. Kita jumpai ada orang yang hartanya banyak, namun dia terjerat kasus hukum, tidak bahagia bersama keluarga, selalu merasa kurang, habis di tangan anaknya, habis hanya untuk jajan dan jajan. Itu contoh harta yang gak berkah. Ya. Biaya kosmetik saja berapa? Puluhan juta, Masya Allah. Tapi Pak, dia pendapatannya gede. Berapa? Ratusan juta per bulan. Cuman dia sembunyikan. Jadi rekeningnya atas nama banyak orang, atas nama ini, atas nama ini. Dia kalau beli sesuatu nanti pakai nama ini, pakai nama ini. Lu kenapa kok kayak gitu? Ya dia nggak berani, nanti nggak ketahuan. Saya dapat info ada ya seorang aparatur negara yang sudah cukup tinggi jabatannya, tapi dia ketika beli mobil itu nunggu pensiun. Akhirnya penasaran, loh kenapa kok nunggu pensiun? Padahal duitnya banyak. Gak berani. Dia beli sebelum pensiun tuh gak berani. Loh kenapa kok gak berani? Nanti kan harta itu harus dilaporkan. Asalnya dari mana, dapat duit dari mana. Sehingga aparatur negara ini tidak berani untuk beli itu, nunggu dia pensiun dulu. Dan kayak gitu katanya banyak. Oh, baru tahu saya. Kemudian kita bisa buat kesimpulan. Bahagianya di mana orang punya harta kayak gini? Kucing-kucingan, selalu merasa was-was, jangan-jangan. Sehingga untuk beli sesuatu saja, dia tuh nggak berani terang-terangan. Dia harus pinjam nama ini, pinjam nama ini, pinjam nama ini. La haula wala quwata illa billah. Demikian pula orang yang tidak diberkahi ilmunya. Sekalipun ilmunya banyak, dia tetap saja seperti orang bodoh. Tidak ada pengaruh ilmu yang dia pelajari. Ada yang menghatamkan berbagai buku, namun akhlaknya, ibadahnya, kepribadiannya
tidak jauh berbeda dengan preman. Padahal dia, Masya Allah ya, sudah khatam kitab ini, khatam kitab ini. Bahkan dia punya majelis ceramah. Tapi akhlaknya, kebiasaannya nggak berbeda dengan preman. Berarti di posisi ini dia tidak berkah dari sisi ilmunya. Waliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah keberkahannya. Hidup itu kalau berkah, Masya Allah, sekalipun sedikit, tapi bisa membuat bahagia. Dan sebaliknya kalau nggak berkah, baik harta, waktu maupun yang lainnya, sekalipun banyak, dia tidak bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Masih ada penggalan yang lain yang belum kita baca, dan insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saat ini pembangunan gedung MIPS unit kerajaan sudah pada tahap mau membuat lantai 2. Dan bagi para jamaah yang barangkali belum terlibat untuk wakaf pembebasan lahan, Anda bisa turut serta untuk membuat pembebasan lahan yang kedua. Karena sejatinya lantai 2 juga dimanfaatkan sebagaimana fungsi lantai 1. Insya Allah untuk pengadaan lantai 2 ini kita akan buka donasi dalam bentuk paket wakaf. Untuk lantai 2 akan dibuat kurang lebih seluas 425 meter persegi dan biaya per meter kurang lebih 500.000. Bagi para jamaah yang ingin turut serta dalam pengadaan lantai 2 untuk dijadikan sebagai tempat belajar bagi para santri penghafal Quran, Anda bisa turut serta dengan nilai satu paket 500.000. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal kita sebagai amal yang diterima, amal yang nilainya panjang, amal wakaf karena dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiikum barakallah. Afwan Ustaz, ini anak yang kemarin lagi yang nanya masalah fisioterapi Ustaz. Yang anak udah paham tentang pemberian fitur dokter pengirim untuk fisioterapi. Nah, ada cuma mau tanya Ustaz, metode yang mau anak bawa untuk terapi di mata ini, itu kan belum ada fisioterapi yang mengerjakan seperti itu. Jadi baru berkembang di Jakarta. Jadi boleh bilang mungkin dokter-dokter sini banyak yang belum tahu tentang metode yang akan saya kerjakan di daerah Sumatera Barat itu Ustaz ya. Terus yang jadi pertanyaan Ana itu, bagaimana kalau seandainya nih Ana datang ke dokter lain selain yang maksudnya bukan di kliniknya, tapi ke dokter-dokter rumah sakit yang lain. Ana memperkenalkan metode yang Ana bawa, tapi tanpa melakukan kerjasama atau pemberian fee ke dokter-dokter tersebut, Ustaz. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Baik. Cukup, Bapak. Itu aja, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Bolehkah kita menawarkan kepada dokter tentang keahlian kita, termasuk juga menawarkan obat ke dokter yang kita punya? Jawabannya sah-sah saja. Yang penting tidak ada kerjasama untuk melakukan referral ya. Sehingga kalau Anda memperkenalkan, Anda punya kemampuan seperti ini. Teknik fisioterapi yang itu jarang diketahui oleh dokter. Kemudian setelah Anda presentasi selesai. Selanjutnya nanti dokter punya pasien. Apakah mau diantar ke tempat Anda atau ke tempat yang lain, itu sesuai dengan
kebijakan dokter yang beliau lebih paham. Beliau lebih paham apa yang terbaik untuk pasien. Silahkan dilakukan. Termasuk juga ketika ada banyak pabrik obat yang presentasi ke rumah sakit. Saya punya obat ini, keunggulannya demikian, tapi murah, harganya cuma sekian. Punya obat ini, keunggulannya ini, harganya cuma sekian, dan seterusnya. Sebatas presentasi menunjukkan saja. Tapi tidak boleh ada kerjasama. Kalau ada kerjasama, nanti tolong Pak ya, kalau ada pasien, kita punya target, jika Bapak bisa mereferensikan sekian orang untuk obat kami, untuk terapi kami, nanti Bapak kami kasih sekian persen. Metode seperti ini tidak boleh. Model kayak gini akan menyebabkan dokter itu menjadi tidak bisa bersikap amanah. Bentuk amanah dokter adalah selalu berprinsip memberikan terbaik untuk pasien. Dan saya kira itu juga jadi kode etik bagi para tenaga medis ya. Sehingga dia nggak boleh kemudian mengalihkan, Bapak harus beli obat di sini, harus di sini. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Masalahnya dia punya kerjasama dengan itu. Lain halnya kalau begini ya, dokter punya apotek sendiri. Lalu dia ngobati pasien plus paket obatnya. Ya. Setelah diperiksa, kemudian dikasih obat. Nah ini nanti silahkan diminum. Ini 3 hari sekali. Kok 3 hari sekali? Ini 3 kali sehari. Yang ini 2 kali sehari dan seterusnya. Dikasih obat dan 1 paket. Harganya sekian. Silahkan, boleh. Tapi kalau mereferensikan kemudian nanti dapat fee, nah itu ada potensi bahwasanya dia akan melakukan pelanggaran di sana. Yang boleh silahkan buat resep, kasihkan, ya terserah pasien. Bapak mau beli yang generik silahkan, yang punya brand juga silahkan, pokoknya yang mengandung zat kimia seperti ini. Sehingga pasien bisa memilih misalnya. Insya Allah kalau seperti ini prakteknya tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Halo. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan atau di mute saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini yang langsung ya Pak Ustadz ya? Bapak sudah terhubung. Silakan. Iya. Ini yang kajian pagi ini bukan Pak, saya Budi di Tangerang Selatan Pak. Betul Bapak. Bapak sudah terhubung. Begini Pak, tadi mengenai harta yang berkah tadi yang Bapak bahas dalam doa kunut tadi. Ya, halo? Iya, silakan Bapak. Bagaimana Pak kita mengetahui bahwa harta kita itu berkah di mata Allah? Sebagai contoh begini, misalnya kita melihat seseorang yang punya penghasilan yang lumayan lah, maksudnya tidak banyak juga, tidak sedikit juga, dan orang juga dermawan, suka membantu pembangunan masjid, yatim piatu, dan sebagainya Pak. Tetapi di sisi lain juga, beliau juga suka melihat daerah-daerah lain yang di Indonesia ini, katalah seperti mungkin ke Taman Nasional atau ke pulau-pulau segala macam itu. Nah, apakah itu termasuk masih dianggap keberkahan nggak Pak itu hartanya Pak? Maksudnya dia suka piknik Pak? Ya betul, piknik itu Pak. Tapi di sisi lain juga beliau tuh tidak pelit gitu, suka membantu orang, suka membantu saudara segala macam. Hanya untuk pengayakan pengalaman kepada anak-anak beliau itu, makalah diajarlah anaknya mungkin bepergian ke misalnya katalah ke gunung-gunung, ke pantai-pantai, bahkan pernah juga ke lautan untuk melihat lumba-lumba segala macam. Itu bagaimana Pak hukumnya Pak? Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Jadi ada banyak hal yang itu merupakan balasan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan. Seperti keberkahan harta, keberkahan waktu,
keberkahan keberkahan ilmu dan seterusnya, selain yang bisa kita lihat hanyalah indikatornya. Sehingga kita hanya bisa melihat dari sisi efeknya, tapi realnya wallahu alam. Dikabulkan doa, kita tidak tahu apakah doa kita itu dikabulkan ataukah tidak. Cuman kita bisa melihat realnya, kita bisa lihat efeknya, pengaruhnya. Termasuk juga diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari para hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah berikan pahala kepada hamba dalam bentuk kesejahteraan dunia misalnya. Karena salah satu di antara pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala terkadang adalah pahala yang disegerakan. Nah, proses seperti ini kan kita tidak tahu, itu gaib. Namun kita bisa mengetahui dari pengaruhnya, dari indikatornya. Karena itulah ketika ada seseorang yang punya harta, ini harta berkah ataukah tidak? Ya, dia hanya bisa meraba dari sisi indikatornya. Kalau dilihat dari harta yang dia dapatkan, semoga ini tanda kalau hartanya berkah. Dengan melihat misalnya, Masya Allah orangnya dikasih harta dan dia bisa menikmati harta itu, dia bisa mensyukurinya, dia bisa berbahagia dengan harta itu, dia bisa menambah amal dengan harta itu, dan seterusnya. Ada orang yang sangat kaya raya, duitnya banyak, tapi hartanya tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci sampai dia mati. Meskipun bisa jadi dia royal orangnya ya, suka ngasih ke tetangga. Cuman dia nggak tahu prioritas apa yang harus dia lakukan terhadap hartanya. Sehingga dia nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Tapi dia jalan-jalan misalnya ke Eropa, sudah sampai Eropa. Bahkan ke negara-negara yang lain yang lebih jauh dibandingkan perjalanan ke tanah suci. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan bagi hartanya untuk melaksanakan ibadah itu. Dia mungkin royal kepada masyarakat, tapi disuruh nyumbang masjid nggak mau dia. Dia nggak suka yang berbau agama. Tapi kalau yang berbau sosial misalnya, ada kerja bakti bersih-bersih sungai, kasih. 17-an kasih. Kegiatan apa lagi? Oh, ini kampung mau rame-rame buat misalnya konser musik, kasih, keluar duitnya banyak. Untuk kegiatan sosial. Tapi giliran yang berbau keagamaan, sosial keagamaan, dia anti, tidak mau. Ada orang model kayak gitu. Intinya bahwasanya keberkahan kita hanya bisa melihat dari indikatornya, dan disebut berkah yang maksimal ketika harta itu bisa menghasilkan pahala yang lebih permanen. Di antaranya adalah harta itu bisa menghasilkan ketaatan. Ketaatan berikutnya, sehingga harta itu akan bermanfaat bagi dia tidak hanya di dunia, bahkan sampai bermanfaat di akhirat. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Enggak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia wakaf. Dalam rangka untuk mengabadikan hartanya agar bisa dinikmati kelak di hari kiamat. Nah, masalah orang itu berpiknik, insya Allah tidak ada larangan selama tidak terhitung sebagai bentuk pemborosan, tidak terhitung sebagai bentuk israf. Dalam arti ketika dia melakukan seperti itu tidak menyebabkan dia kemudian sampai harus utang-utang gara-gara untuk memenuhi keinginannya jalan-jalan ke luar kota, jalan-jalan ke Eropa atau ke tempat yang lain yang butuh biaya mahal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya tentang qunut witir yang khusus di bulan Ramadan. Dalam qunut witir di bulan Ramadan diamalkan atau dibaca mulai malam ke-16. Hal tersebut apakah memang sunahnya seperti itu? Mohon pencerahannya Ustadz. Untuk qunut taraweh, kemudian dibaca ketika witir sholat taraweh,
Ini dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau perintahkan kepada imamnya yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari agar membaca kunut setelah masuk pertengahan Ramadan, ba'dan nisf, setelah masuk pertengahan Ramadan. Dan yang dibaca berbeda dengan doa kunut doa kunut yang tadi kita baca. Mereka membaca Allahumma qatilil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa la yu'minuna biwa'dik, dan seterusnya sampai akhir doa. Sehingga berbeda dengan redaksi kunut witir seperti yang diriwayatkan dari sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Karena itu jika Anda sholat witir di rumah, Anda tarawih di rumah, Anda sholat lail di rumah, kemudian kunut witir, silakan baca doa tadi. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, dan seterusnya. Tapi kalau Anda ikut jamaah, kemudian sholat tarawih berjamaah di masjid, lalu imam membaca kunut witir, ya aminkan saja apa yang mereka baca. Karena kunut witir ketika tarawih berjamaah di masjid ini sifatnya untuk kemaslahatan bersama. Doa yang sifatnya untuk kemaslahatan bersama. Ya, misalnya memohon kesejahteraan bagi kaum muslimin, memohon kepada Allah agar negaranya diberikan kebaikan, keberkahan bagi masyarakat, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, kalau kita misalnya sholat wajib, sholat wajib kan kita sunnah tuh, apakah kita harus pindah berpindah tempat ya Ustaz? Ibu sholat di masjid atau di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Nah. Tayyib. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, apakah harus pindah tempat dari sholat wajibnya? Untuk sholat qobliyah, orang boleh dianjurkan untuk sholat qobliyah. Ini saya bicara mereka yang sholat di masjid ya. Untuk sholat qobliyah, dianjurkan sholat qobliyah di rumah. Kecuali jika tidak memungkinkan, boleh di masjid. Nah, sholat qobliyah di masjid itu kan bebas tempatnya, mau dimanapun silahkan. Begitu sholat wajib, tentu saja dia harus pindah. Pindah kemana? Mencari shaf yang paling dekat dengan imam. Semakin dekat dengan imam, makin bagus. Maka perpindahan tempat di sini sifatnya adalah perpindahan dalam rangka untuk menyempurnakan sholat jamaah. Karena kemungkinan besar, ini di luar kondisi pandemi. Kalau pandemi kan sudah dikasih garis-garis tuh. Kemungkinan besar, orang yang melaksanakan sholat qobliyah, kemudian terdengar iqamah, kemungkinan besar pasti dia geser. Karena nanti harus merapatkan, nanti harus maju, dan seterusnya. Yang kedua sekarang. Nah, ketika kita mau sholat ba'diyah, setelah sholat wajib, kemudian dzikir, kita mau sholat ba'diyah. Apakah dianjurkan untuk pindah? Jawabannya dianjurkan untuk pindah. Sehingga kalau bisa Anda pindah, silakan pindah. Dan yang lebih bagus adalah dikerjakan di rumah. Sekarang apakah ini juga berlaku bagi ibu-ibu yang sholat di rumah? Wallahu a'lam. Zahir hadis itu berlaku untuk kegiatan yang ada di masjid. Sehingga yang ada di rumah, jika sudah ada musola misalnya, atau di kamar di situ sudah ada terhampar sajadah, dan di situ tempat Anda sholat, baik yang sunnah maupun yang wajib, silahkan Anda berada di tempat itu dan tidak perlu geser. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada dalil ketika kunut telapak tangan menghadap keluar? Telapak tangan menghadap keluar. Ini keluar atau ke dalam? Begini ya. Nah. Jadi ketika berdoa, tangannya dibalik ini. Katanya tolak balak. Wallahu a'lam.
Kami tidak mengetahui metode mengangkat tangan dengan tangan dibalik seperti ini ya. Wallahu alam, saya nggak tahu. Cuman yang kita tahu adalah bahwa dianjurkan untuk mengangkat tangan sewaktu membaca doa kunut. Sehingga saat kunut kita angkat tangan. Nah, kemudian dibalik seperti ini wallahu alam, saya nggak tahu. Dan rata-rata kalau kita lihat di masyarakat, kenapa melakukan seperti itu? Ya melihat tokoh masyarakatnya. Guru saya kayak gitu. Akhirnya dia nggak tahu sumber ajaran itu dari mana. Wallahu alam, kami belum tahu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari di yang tahu bisa sampaikan ke kami, dan kami juga akan berusaha untuk mengetahui asal usulnya. Semoga Allah mudahkan untuk memahaminya. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, di perumahan saya kalau doa kunut itu beliau imam membacakan kunut di awal tapi di tengah tanpa bersuara Ustaz, itu gimana? Maksudnya kunut di awal? Jadi yang doa awal Allahumma hadai, nanti ntar yang di tengah imam Ustaz. Jadi nggak disuarakan full dari pertama sampai akhir. Oh iya, betul. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nanti ada bagian yang dibuat diam ya. Nah, yang diam itu mulai kalimat innaka la taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, dan seterusnya sampai tabarakta wa ta'alait. Kenapa ini dibuat diam? Wallahu ta'ala alam. Saya cuma meraba. Jadi pujian untuk Allah itu tidak boleh diaminkan. Pujian untuk Allah itu tidak boleh diaminkan. Ya. Kenapa pujian untuk Allah tidak boleh diaminkan? Nabi SAW pernah mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Nabi SAW pernah bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. La taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengatakan keselamatan untuk Allah. Li'anna Allah huwas salam. Assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalam untuk Allah. Keselamatan untuk Allah. Tidak boleh. Kenapa mengatakan assalamu ala Allah tidak boleh? Karena mendoakan Allah tidak boleh. Mendoakan Allah tidak diperbolehkan. La taqulu assalamu ala Allah. Artinya mendoakan untuk Allah tidak boleh. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, ini pernah disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Salah satu di antara penerapan larangan ini adalah kita tidak boleh mengaminkan orang yang sedang memuji Allah. Karena makna amin, dulu sudah pernah kita bahas ya. Amin artinya apa? Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Amin. Ya Allah kabulkanlah. Sehingga ketika orang itu memuji Allah, lalu kita mengucapkan amin, itu seperti kita mendoakan Allah. Makanya agar tidak terjadi potensi seperti itu, pujian untuk Allah itu dibuat pelan. Pujian untuk Allah itu dibuat pelan. Wa innahu la yadhillu man walait wa la tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini jangan diaminkan. Sehingga imamnya pelan. Maka dia baca keras cuma sampai di sini. Wa qini syarra ma qadait. Kemudian dia pelan. Innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Biar makmum baca sendiri-sendiri agar tidak mengaminkan bagian ini. Yaitu cuma dugaan saya ya. Dan ada tulisan yang pernah saya tulis tentang ini di konsultasisyariah.com.
kita tidak boleh mengaminkan bagian yang isinya mendoakan Allah, isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mendoakan Allah hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.